karena papan yang aslinya waktu renovasi itu hancur. Sistem kerja perusahaan ini di Dia Karira ini sistem corona. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita bila kita minum airnya. Biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Hey, Kapuas. Hey, Kapuas. Hei, sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita bila kita minum airnya. Biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Hey, Kapuas. Hey, Kapuas. Hey, Kapuas. Hey, Kapuas. Oke guys, kita sudah menuruni pesawat dan menuju gedung kedatangan ya. Kita menggunakan Garbarata ya. Ini namanya Garbarata ya. Nah, kemudian guys, saya ingin juga menginformasikan tentang Bandar Udara Supadio ini guys ya. Jadi sebelum menjadi Bandar Udara Supadio ya, nama bandar udara ini adalah Bandar Udara Sei Durian guys, atau Bandar Udara Sungai Durian. Ini adalah bandara udara internasional yang letaknya di Kabupaten Kuburaya guys. Nah, jadi jarak dari kota Pontianak ke bandara ini sekitar 17 km sebelah selatan kota Pontianak ya. Dan bandara ini dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Luas Bandar Udara Internasional Supadio itu sekitar 528 hektar. Wow, luas.
bandara udara ini awalnya hanya merupakan lapangan terbang untuk militer atau digunakan militer ya. Namun karena seiring perkembangan zaman, maka Bandar Udara Supadio ini guys dibuka untuk bandar udara sipil atau penerbangan sipil. Bandar udara ini dibangun awal tahun 1940-an sebagai lapangan terbang yang namanya Sungai Durian ya. Kemudian tahun 1980-an bandara udara ini diubah namanya menjadi Bandar Udara Supadio. Sejak tahun 1989 rute internasional dibuka dari Bandara Udara Supadio ini, yaitu ke Bandar Udara Internasional Kuching, ada di Malaysia Utara. Malaysia Utara itu terletak di Kalimantan bagian utara, jadi sebenarnya berbatasan juga dengan Kalimantan Barat ya. Nah, seperti itu kan. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2017 Terminal Baru Supadio diresmikan Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Nah, ini adalah termasuk program beliau untuk pengembangan bandara-bandara yang ada di Indonesia. Jadi Bandara Udara Supadio ini guys, saat ini memiliki bangunan terminal baru dengan luas 32.000 meter persegi dengan kapasitas 4 juta penumpang per tahun ya. Gedung terminal baru awalnya dilengkapi dengan 4 buah garbarata. Namun pada tahun 2019 ditambah lagi guys, 3 buah lagi garbarata. Sehingga tahun 2020 Bandar Udara Internasional Supadio memiliki total 7 fasilitas garbarata. Jadi garbarata itu adalah jembatan penghubung gedung keberangkatan dengan pesawat berupa terowongan yang mirip belalai gajah. Nah, itu makanya disebut juga ya sebagai jembatan belalai gajah. Jadi semua dikendalikan dengan komputer. Oh iya guys, tahukah siapa pencipta garbarata pertama kali? Nah, garbarata pesawat diciptakan oleh seorang insinyur penerbangan bernama Frank Berryuen yang tinggal di Honolulu, Hawaii ya. Nah, seperti ini gambarnya nih. Ini gambar daripada garbarata guys ya. Ternyata negara yang memproduksi garbarata pertama kali ya secara profesional itu adalah Indonesia. Wow, keren ya. Pada tahun 1989. Nah, kita kembali ke Bandara Supadio yang tadi. Info lain tentang Bandara Supadio yaitu pada tahun 2019 dilakukan pelapisan ulang atau overlay dan juga ya landasan pacunya diperpanjang sepanjang 350 meter guys. Sehingga panjang landasan pacu yang awalnya 2.250 meter menjadi 2.600 meter. Kemudian guys direncanakan dalam waktu dekat landasan pacu Bandara Udara Supadio ini akan diperpanjang lagi sehingga nantinya menjadi 3.000 meter serta akan diperlebar juga menjadi 60 meter sehingga mampu menampung pesawat-pesawat seperti Airbus A330 dan Boeing 777. Oke, tentang bandara itu ya guys. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam taksi untuk keluar dari lokasi bandara ya. Ini kita sekarang sedang berada di kendaraan. Nah, ini menuju ke luar ya. Kita akan menuju ke kota Pontianak yang jaraknya sekitar 17 km dari bandara. Nah, ini kita sudah mengarah ke jalan raya. Sebentar lagi kita akan sampai di jalan raya. Ya, belok kiri kita sudah sampai di jalan raya. Ini jalan raya namanya adalah Jalan Arteri Supadio atau sering juga disebut Jalan Ayani 2. Lama tempuh yang dibutuhkan dari bandara ke kota Pontianak itu sekitar 20 menit guys. Ya, kalau tidak macet ya. Kalau seperti ini sepi ya bisa. Nah, ini dia sudah masuk ke kota Pontianak ini. Ya, masuk ke kota Pontianak. Kita sedang berada di Jalan Ayani 1 atau sering disebut Jalan Ayani saja. Nah, ini di sebelah kiri ada kantor Gubernur Kalimantan Barat ya. Ini kemudian kita akan menuju ke Bundaran Untan. Nah, yang di depan itu yang ada
runcing besar warna kuning guys. Itu adalah Bundaran Untan atau Universitas Tanjung Pura, salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kalimantan Barat. Ya, kemudian kita akan menuju kota ya. Nah, ini kita sedang di bundarannya. Ya, biasanya bundaran ini sangat sibuk ya dengan kendaraan-kendaraan yang lalu lalang. Nah, kita sudah mendekati kota dan ini di sebelah kiri ada mall yang namanya Mega Mall. Ini yang dulunya terbesar di kota Pontianak ya guys. Nah, kita lanjutkan, sebentar lagi kita akan masuk atau memutar balik sebelah kanan. Jadi kita akan putar balik ya, putar balik dan akan menuju ke Jalan Gajah Mada ya. Nah, kita sedang mutar balik ini ya, kita akan menuju persimpangan atau simpang 3 Hotel Nusantara. Ini dia ya, ini Hotel Nusantara simpang 3. Kita akan masuk ke sebelah kanan dan kita akan menuju Jalan Gajah Mada. Nah, di hadapan kita sudah dekat ya Jalan Gajah Mada. Kemudian kita akan ke sebelah kiri atau menyusuri jalan ke arah kiri. Nah, kita sudah berada sekarang di Jalan Gajah Mada. Nah, kita sudah berada di jembatan Landak 1 atau sering disebut jalan tol. Kalau orang Pontianak sebut ini jalan tol ya. Nah, ini kita sedang menyusuri jalan tol yang panjangnya kurang lebih 200-300 meter ya. Ya, kita sudah berada di ujung jembatan guys ya. Kita akan masuk ke arah perempatan jalan guys. Ini nanti di perempatan jalan kita akan ke kiri menuju Kesultanan Kadriah. Nah, ini kita sudah mau dekat ke perempatan lagi ya. Kita akan masuk ke sebelah kiri menuju lokasi Kesultanan Kadriah. Ya, ini biasanya macet ya, di perempatan ini biasanya macet. Nah, kita sudah masuk ini gerbang menuju jalan ke Istana Kadriah ya. Nah, ini juga sangat ramai ya aktivitas warga. Ini adalah perkampungan warga yang termasuk padat. Nah, kita sudah berada di masuk ke lokasi Kesultanan ya. Sudah ingin masuk ke lokasi kesultanannya guys. Jadi kita sebentar akan menuju ke parkiran yang tersedia. Nah, ini dia parkiran tersedia. Kita akan masuk ke parkiran sebelah kiri. Nah, kita akan tinggalkan di sini dan kita akan masuk ke pertama-tama kita akan mengunjungi Masjid Jami atau Masjid Kesultanan Pontianak. Nah, ini dia. Ini Masjid Kesultanan Pontianak tepat berada di depan sungai. Dan ini sungai Kapuas ya. Ini banyak nelayan-nelayan yang sedang ya memarkirkan sampannya. Nah, ini kita sudah berada sekarang di halamannya masjid. Masuk, kita akan menyusuri sekeliling masjid nantinya ya. Kita pertama-tama masuk ke sebelah kanan dulu. Kita sisir posisi kanan masjid. Nah, ini ada juga rumah warga ya, rumah warga yang ada di samping dari masjid ya. Ini masjid ini didirikan bersamaan dengan didirikannya Kesultanan Pontianak atau Kesultanan Kadriah ya. Nah, ini tentunya sudah ratusan tahun usianya ya. Ini rumah warga dengan aktivitas warga di sekitarnya. Oke, ini ada pengumuman ya, ini tentunya kisah atau sejarah berdirinya masjid ya. Nah, ini bisa kita baca. Kemudian kita ke halaman depan.
halaman depannya itu juga ya terbuat juga dari dominan kayu ya. Di sini ada tangki air yang tentunya ya sesuai dengan protokol kesehatan pandemi masa pandemi ini ya. Kemudian saya sedang mencari orang yang bisa saya dapatkan informasi terkait masjid ini, tapi tentunya saya mencari orang yang tepat, yaitu orang yang benar-benar adalah pengurus masjid ya. Nah, ini saya cari-cari ya, saya sedang berkeliling ya, saya sekarang berada di ujung posisi di ujung sebelah kiri ya. Saya melihat halaman depan itu sangat luas ya, sangat luas. Di depannya juga sungai besar. Kalau tadi yang sebelah posisi di sebelah kirinya itu sungai kecil atau anak sungai, ini adalah sungai besar. Nah, ini saya sedang mencari siapa yang bisa ya guys, yang bisa saya cari informasi yang valid. Abdul Hamid. Oh iya, di sini sebagai apa, Pak? Saya Jack Marquardt. Oh, Jack Marquardt. Iya, iya. Ini masjid tahun berapa, Pak, berdirinya, Pak? Masjid ini, Masjid Jami Sultan Syarif Abdul Rahman ini didirikan pada tanggal 23 Oktober 1701. Pas berdirinya Kota Pontianak. Iya. Iya. Pas itu Sultan Hamid pertama, Pak ya? Bukan, Syarif Abdul Rahman. Syarif Abdul Rahman, Pak. Al-Qadri. Iya, yang pertama, Pak ya. Kemudian ini sudah pernah dipugar, Pak? Ini yang keempat kali. 4 kali. Ya. Tapi dalamnya enggak, Pak ya? Dalamnya miring, maka diangkat. Oh, diangkat, tapi maksudnya utamanya enggak, Pak ya? Utamanya udah. Udah juga, Pak. Batas pertama ini Oh. dari Oh, gitu. Bapak Musliman gitu. Oh iya. Sebentar ya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Oh, yang ini, Pak ya. Yang ujung, ya. Oh, sampai sini. Megah benar ini, Pak ya, tapi memang dia bangunannya bangunan Melayu. Megahnya luar biasa. Iya, tidak mungkin. 4 kubu sekarang. Oh gitu, Pak. Karena dulu kan membangun masjid dalam besar orang nggak dagang. Benar, Pak. Ya, Tapi ini kan, Pak, masjid bersejarah, Pak. iya. Sejarah Kota Pontianak, Pak. Saja juga. Oh. Iya, benar. Oh, gitu, Pak. Oh gitu, Pak ya. Jadi program pemerintah daerah apa ini, Pak, untuk buat masjid ini? Apakah semacam supaya merevitalisasi atau membuat ini menjadi satu tujuan wisata atau apa gitu, Pak? Ya, pemerintah juga Wisata religius ya, Pak ya. cagar budaya. Cagar budaya, benar, Pak. Ya. Ini renovasi tempat bahan baku dari Oh. Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah, Pak ya? Ya, karena papan yang aslinya waktu renovasi itu hancur. Nah, karena sistem kerja perusahaan ini India Karya ini sistem borongan. Oh gitu, Pak. Jadi ngejar target ya kan asal-asal. Oh iya, Pak. Yang menjadi imam biasanya di sini siapa, Pak? Di sini imam besarnya udah meninggal. Iya. Sekarang imamnya ada 4 4. orang. Oh gitu. Oh. Bisa disebutkan, Pak, salah satunya? Salah satunya Zulkifli sama Syarif. Zulkifli sama Syarif Muhammad Assegaf. Oh iya, iya. Oh iya, Pak, iya, iya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak, maaf, Pak, udah mengganggu, Pak ya. Makasih, Pak ya. Sudah mengganggu, Pak. Makasih informasinya, Pak. Sudah dijadikan sebagai cagar budaya Kota Pontianak, ya, sudah dijadikan cagar budaya Kota Pontianak dengan nama objek Masjid Jami Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri, Sultan Pontianak pertama. Nah, ini alamatnya di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, ya.
kita sekarang sedang menuju gedung utama Kesultanan ya. Gedung utama Kesultanan Pontianak. Ini saya sekarang menuju ke sana. Nah, itu yang di depan sana itu. Ya, yang di depan sana. Ya. Tuh. 40 tahun pemerintahan Muhammad Al-Qadri. Nah, ini kita masuk gerbang utama. Ya, kita masuk ke Istana Kesultanan Pontianak. Ya, itu dia yang di depan sana itu. Ya, ya, kita sudah dekat ke gedung utama Kesultanan Pontianak. Ya, ini dia. Ini. Ya. Ini dia istananya. Istana Kesultanan Kota Pontianak. Ini. Kita ke gedung utama dulu. Ini gedung utamanya sama ya. Ini Kesultanan ini berdiri tanggal 23 Oktober 1771 ya. Nah, ini. Nah, ini semacam meriam-meriam ya, meriam-meriam yang dipakai zaman dulu. Mungkin saat menghadapi Belanda ya. Masuk ke. Nah, saya mau ke dalam sebentar. Sebentar Pak ya. Saya mau liputan nih Pak. Terima kasih. Oh, Pak. Nah, ini kita masuk ke dalam istana ya. Istana Kesultanan. Ini ada di pojok sebelah kiri ada ya yang jualan, pojok sebelah kanan ya. Ini. Ini Pangeran Adipati, saudara kandung Sultan ke-6. Gimana Pak? Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Keluarga kerajaan. Ini Ratu Anom. Ini Haji Syarif Ibrahim Al-Qadri. Ya. Ini keluarga besar. Ini sepertinya ini ada di Eropa, saat di Eropa ya. Keluarga besar kerajaan Sultan Muhammad Al-Qadri beserta permaisuri. Ini sepasang suami istri yang menjadi korban keganasan Jepang.
Syarif Umar Al-Qadri bergelar Pangeran Kusuma Yuda. Ya. Wah, ini Gucci pasti sudah. Gucci ini pasti sudah ratusan tahun ini umurnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah urutan-urutan penguasa kesultanan, ya, dari masa ke masa. Sampan laju, sampan Jadi, laju dari 1771 hilir sampai ke hulu. didirikanlah Kesultanan Pontianak. Sungai Kapuas, sungguh Sultan panjang pertama dari adalah Dolok membelah Sultan Syarif kota. Abdurrahman Al-Qadri bin Syarif Husin Al-Qadri Tak disangka, yang memerintah tak disangka dari hutan tanggal menjadi 27 Oktober 1771 sampai 28 Februari 1801 Masehi, ya. Kemudian diikuti atau digantikan oleh Sultan Syarif Hasim Al-Qadri bin Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Demikian seterusnya hingga yang terakhir itu adalah Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri bin Syarif bin Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri yang dinobatkan tanggal 15 Juni 2017 hingga sekarang. Inilah sejarah sultan-sultan yang memerintah di Kesultanan Pontianak. Luar biasa, cermin yang sangat besar, ya. Ini Gucci ratusan tahun. Ini Gucci yang umurnya sudah ratusan tahun. Para keluarga kerajaan Kesultanan. Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita bila kita minum airnya. Biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah melupakannya. Pangeran Syarif Mahmud Al-Qadri SH atau Melvin bin Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri dan Ratu Nina Widyastuti SE. Ya, ini Mahara Usni, ya, sejarah dari Kesultanan Pontianak. Ini adalah tempat duduk raja ini dan ratu atau sultan dan permaisuri. Di belakang sana adalah foto Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri, Sultan Pontianak yang ke-8, ya, yang memerintah dari tahun 2004 sampai 2017, ya. Kemudian ini juga masih keluarga-keluarga kesultanan. Foto sejarah yang mengisahkan kesultanan dari kota Pontianak, orang-orang yang ada di dalam pemerintahan Kesultanan Kota Pontianak, ya. Nah, kita lihat di sini ada benda pusaka. Benda pusaka ini apa ya? Tidak ada disebutkan, ya, tidak ada disebutkan. Ini ada piring, ini piring. Ini pasti sudah ratusan tahun ini usianya. Ya, ini. Oke.
kayaknya seperti keris atau apa ya, golok atau apa, tidak disebutkan namanya di sini. Gucci. Kemudian ini Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Qadri, ya, Sultan Pontianak yang ke-9. Berarti ini yang sekarang ini ya, berarti ya. Yang sekarang yang dinobatkan sebagai Sultan 2017 ya. Sampai sekarang. Oke. Kemudian ada keluarga kerajaan Syarif Muhammad Pasha Al-Qadri, Kom, Pangeran Mas Perdana Agung, dengan Syarif Fahriana Nita Al-Qadri, Kom, Ratu Mas Perdana Agung. Ini ada titah, ya. Ini titah Sultan, titah Pangeran Ratu Agung Sri Mahkota Maharaja Syarif Mahmud Al-Qadri. Nah, ini titah beliau, ya. Ini isinya kira-kira begini, ini titahnya. Oke. Nah, ini peninggalan pasti sudah ratusan tahun nih. Ini peninggalan yang sangat bersejarah nih. Memandang keluar dari dalam keluar seperti ini. Luar biasa. Oh, siap Pak, siap. Sebentar Pak ya. Nah, ini dia